wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 pada siang hari ini akan mempresentasikan tugas perawatan COVID ini yang diangkat oleh Bapak STMPKD, yang mana pada kali ini kelompok 2 akan menyajikan dan mempresentasikan tentang perawatan bagian-bagian listrik yang ada pada mesin industri, mesin kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, baik, pada kelompok 2, anggota yang pertama ada Tito Apianto dengan NPM G1C016007. Yang kedua Putri Alfia Julia Lingga G1C016001. Yang ketiga Ananda Bayu Segara G1C016005. Dan yang terakhir ada Raffles Jakananda G1C016011. Oke, langsung selanjutnya untuk materi pada hari ini kami akan membahas dan mempresentasikan tentang perawatan di bagian-bagian mesin listrik. Karena bagian-bagian mesin listrik itu sendiri sangat berpengaruh pada mesin-mesin produksi, mesin-mesin industri, serta mesin-mesin mekanik yang ada di dunia keteknikan. Nah, perawatan bagian mesin listrik ini dilakukan untuk memperbaiki serta menjaga suplai listrik yang ada pada mesin-mesin sehingga dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan mesin tersebut. Contohnya pada busi, lampu-lampu, panel-panel kontrol, serta bagian-bagian elektronik yang lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tito Apianto. Kepada Tito, kami persilakan. Baik, yang selanjutnya adalah dasar perawatan. Generator dan atau motor listrik kerjanya terutama ditentukan oleh yang pertama, membersihkan permukaan sikat-sikat dari kontaminator. Yang kedua, perawatan yang layak pada bearing-bearingnya. Yang ketiga, merapikan balancing rotor untuk menjaga keseimbangan pembuatan hubungan kabelnya. Yang ketiga, membersihkan debu dan minyak karena dua media ini sebagai penghambat pembangkitan gaya magnet serta mengalirnya arus listrik. Yang keempat, membersihkan dari adanya air sebab air merupakan media yang bisa menghantar lewatnya arus listrik. Yang selanjutnya yaitu pembebanan, hendaknya jangan sampai melampaui batas atau overload atau juga overspeed. Yang terakhir yaitu isolasi dari berinterelasinya getaran dan panas yang disebabkan oleh sebab-sebab yang sangat luas yang akhirnya menimpa motor atau generator listrik. Selanjutnya, perawatan motor-motor dan generator listrik. Metode untuk membersihkan gulungan kabel listrik pada rotor dan stator. Yang pertama, dibersihkan dengan lap khususnya untuk mesin-mesin yang kecil. Yang kedua, meniup kotoran-kotoran dengan udara dari tangki kompresor. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam ruang vakum. Yang ketiga, dibersihkan dengan kain debu. Yang keempat, untuk bagian-bagian luar boleh dengan air, tetapi harus dihindarkan keberadaan air yang terperangkap di dalam gulungan kabel. Yang terakhir, dicuci dengan oli atau minyak tanah yang dan setelahnya harus dimasukkan ke dalam ruang hampa biar kering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffles Jagananda. Kepada Raffles kami persilakan. Baiklah, pada slide selanjutnya mengenai kontrol listrik dan elektronik. Terdapat 3 hal atau 3 jenis upaya untuk memperkecil turunnya mesin-mesin kontrol elektronis yang tak begitu. Perencanaan untuk instalasi pabrik guna melindungi terhadap besarnya yaitu getaran, debu-debu yang menempel, asap, dan akses kelembaban. Yang kedua, bersihkan berkala dan inspeksi untuk cacat-cacatnya secara mekanis seperti misalnya kelelahan relay, terbakarnya kabel, lepasnya sambungan-sambungan kabel, pecahnya isolasi. Yang ketiga, siaga penuh dengan ahli listriknya bila sewaktu-waktu terjadi kerusakan dan permasalahan. Slide selanjutnya mengenai penyimpanan energi listrik. Penyimpanan atau baterai energi listrik atau yang disebut dengan aki adalah berisikan sel-sel yang dipasang berjajaran sebagai dielektrik yang dimaksud agar mempunyai tegangan. Yang pertama,
Perawatan baterai meliputi dua hal, yaitu membersihkan terminal baterai dari karat atau kotoran yang lain, memeriksa jumlah dan berat jenis elektrolit. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ananda Bayu Segara. Selanjutnya yaitu penerangan. Secara umum tujuan pemeliharaan dimaksudkan untuk satu, mempertahankan kemampuan penerangan dapat memenuhi kebutuhan sesuai perencanaan. Yang kedua, menjaga kualitas penerangan sesuai dengan kebutuhan penghuni perusahaan, pabrik, gedung perkantoran, dan rumah tinggal tersebut. Lalu yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan peralatan penerangan di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan. Keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pembersihan secara efektif dan efisien, menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Ya, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang perawatan dari bagian-bagian mesin listrik yang ada pada mesin-mesin industri, mesin-mesin produksi, dan lain-lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menulis di komentar di bawah video. Baik, langsung kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.